Shalom lovers of God. Senang boleh menyapa lovers of God sekalian. Saat ini saya sedang berada di kota Muscat dalam suatu rangkaian sebelum saya berangkat ke Turki untuk boleh sama-sama dengan satu grup berziarah di 7 gereja. Pagi ini kita mau merenungkan satu topik tidak semua orang suka akan mengalami hal ini. Apa itu? Yaitu terambil dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak semua orang menyukai akan namanya pencobaan. Betul ya, lovers of God? Semua orang pasti rasanya kalau bisa dihindari deh. Tetapi ini yang firman Tuhan katakan. Setiap kita pasti akan mengalami. Makanya di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Artinya pencobaan itu adalah satu hal yang lumrah untuk kita alami. Tapi problemnya begini, lovers of God. Apa maksud Tuhan dengan mencobai kita? Ada perbedaan antara pencobaan yang Tuhan berikan dan yang iblis berikan. Apa bedanya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Pencobaan yang diizinkan Tuhan itu sifatnya ujian. Ya, sekali lagi saya katakan. Pencobaan yang Tuhan izinkan itu sifatnya adalah ujian. Dari mana kita tahu? Nah, menilik dari kata Yunaninya yaitu peirasmos. Peirasmos ini punya makna adalah ujian kesetiaan, ujian integritas, dan ujian keteguhan. Artinya ketika kita Tuhan izinkan mengalami adanya namanya pencobaan, yang Tuhan mau, itu Tuhan sedang menguji akan kesetiaan kita. Tuhan sedang menguji integritas kita. Dan Tuhan sedang menguji keteguhan kita. Apa yang sedang Tuhan uji? Ketiga hal itu. Untuk apa? Apakah kita masuk dalam standarnya Tuhan atau tidak? Jadi, mari, biarlah kita punya mindset yang berbeda. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu ujian yang kita alami, ada sesuatu pergumulan, ada suatu pencobaan yang Tuhan izinkan. Ingat, itu bukan pencobaan untuk menjatuhkan Anda, tetapi pencobaan untuk menguji Anda. Sekali lagi, ujian apa yang sedang Tuhan izinkan Anda alami? Yaitu kesetiaan, integritas, dan keteguhan. Di mana ketika Anda mengalami pergumulan, Anda sedang diuji apakah Anda tetap setia, teguh, berintegritas di dalam Tuhan. Atau maaf kata, iman Anda adalah iman picisan. Jangan sampai Tuhan menemukan Anda di bawah standar nilainya Tuhan. Nah, bicara tentang peirasmos tadi, tentang ujian tadi, ada perkataan Ayub yang harus kita renungkan dan biarlah ini menjadi standar target yang harus kita lakukan ketika Tuhan izinkan ujian itu datang menimpa kita. Apa itu? Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, disitu dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, ya, dikatakan aku akan timbul seperti emas. Artinya, lovers of God, Ayub berkata, biarkan 1000 ujian dialami oleh Ayub, tapi setiap kali Tuhan uji Ayub, Tuhan menemukan Ayub sebagai emas-emas, sebagai sosok yang berharga di mata Tuhan. Sosok yang nilainya itu, nilai ujiannya itu di atas rata-rata. Amin. Biarlah ini juga bukan hanya perkataan Ayub, tapi biarlah ini juga menjadi perkataan kita. Ketika ujian datang menimpa kita, kita boleh berkata, seandainya Tuhan menguji saya, biarlah aku Tuhan temukan sebagai emas. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, setiap manusia sejatinya itu tidak suka diuji. Tetapi Yesus sudah memberi teladan untuk kita.
Ya, Yesus ketika ujian itu datang, Yesus boleh berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Let your will be done, not my will. Jadi Yesus sudah memberi teladan buat kita. Ketika ujian itu datang, Yesus boleh berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, kita akan lebih kuat menjalani ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Karena kita tahu ketika ujian itu datang, Tuhan tidak menghendaki kita jatuh terpuruk, tetapi Tuhan tujuannya untuk mengangkat kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Amin. Jadi marilah kita punya mindset, paradigma berpikir, point of view lagi yang berbeda tentang ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Amin, lovers of God. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, sehingga setiap kita yang dalam pergumulan, ujian, dalam pencobaan, kita boleh tetap kuat sampai akhirnya. Karena percayalah, lovers of God, tidak ada ujian yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir, tanpa ada waktu berakhirnya ujian itu. Mungkin ujiannya bisa berbeda-beda, tetapi setiap ujian itu punya waktu berlangsungnya. Dan biarlah ketika ujian itu selesai waktu berlangsungnya, kita boleh berkata, Tuhan, Engkau temukan aku sebagai emas-emas. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah renungan ini boleh menguatkan kita, memberkati setiap kita, untuk terus kita berada di dalam Tuhan, kokoh sambil menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Amin. Sampai ketemu lagi dalam renungan yang berbeda, yang saya percaya pasti akan memberkati setiap kita semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati, dan ini manaku.